yang menghendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khasyashahu bihamli asrari, dan yang ditentukannya untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongan. Wa ashkuruhu annahu manna alaina bil iman bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarihi rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar murid Syekh Muhammad Saman Al-Madani, bahwa Allah telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang didatangkan oleh para nabi-nabi Allah dan segala wali-wali Allah daripada segala rahasianya, yaitu berupa ilmu ketuhanan. Waffaqana limutabiyati sunnatihumul bahiyatis saniyah, dan ia, ujar beliau, telah meneliti kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang lebih terang, lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajadalahu mulku wa huwa fi jahri abisur, dan aku, ujar beliau, memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya nan dohir. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyin nur, dan atas segala keluarganya, sahabatnya, dan segala yang mengikuti akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur, yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'd, kemudian daripada itu berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ujar beliau, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjikra auliya'u tanjilur rahmah, bermula membaca manakib atau aulia-aulia Allah itu, ujar Nabi, akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kesan kurang yang membacanya dan dua kesan kurang yang hadir mendengarkannya, dengan syarat diikatkannya dengan hati yang yakin. Jadi Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya bahwa siapa-siapa saja yang membaca manakib kemudian hadir mendengarkannya, Allah akan menurunkan rahmat, dan mudah-mudahan rahmat itu sudah kita dapati saat ini. Karena apa-apa, karena papu, sebab kadada yang lebih dahsyat manfaatnya yang harus kita capai, harus kita raih dalam hidup dan kehidupan ini selain daripada rahmat Allah. Dada lebih mahal selain daripada rahmat Allah. Ada kita berduit tapi tidak dirahmati Allah, tidak ada keberkahan, maka bila ada keberkahannya pasti tidak akan kita bahagia, damai, memperlu kita. Bunga kita habisi sawe, tapi tidak dirahmati Allah, akan mau. Apalagi jadi tidak bunga, tidak dirahmati Allah, tidak apa semarapus. Keduaan jadi tidak bunga dari rahmati kita. Nah, ganteng kita bisi banyak mulai dirahmati Allah, pasti banyak yang akan simpun, ya bagus. Menamakan atayanya. Tapi bila dirahmati Allah, tapi bila tidak dirahmati Allah, mucai, mau kita ya kayak terus ya. Anak masalah harus bayar termasuk Yahudi aku. Jadi uang belum itu dalam hidup ini tidak ada yang lebih mahal daripada rahmat Allah. Sampai Nabi itu mengatakan tidak ada seorang pun dari umat atau kaum Nabi yang masuk ke dalam surga itu karena amal dan ibadah, termasuk Yakub kaum Nabi, termasuk Yakub. Tidak ada seorang pun dari umat itu yang masuk surga lantaran ibadah dan amal, termasuk aku kaum Nabi, kecuali hanya dengan rahmat Allah. Tahu hadis, tapi kita harisan memahamannya. Hadis itu Awi kami ini sepintas kita mendengar sepintas bahwa tidak ada seorang pun dari umatku, kata Nabi, yang masuk surga lantaran ibadah dan amal. Dosa habis sembahyang, dosa habis salat. Jika ada salat dia meningkatkan surga Allah. Dosa habis puasa. Jika kita puasa haji yang meningkatkan surga, jika rahmat Allah dia habis salat. Justru salat, puasa, zakat, haji kita melakukan kebaikan kepada hulu. Jadi kaulah
untuk mengundang rahmat Allah akan kita. Makanya wang salah usali fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala gitu menyatakan rahmat Allah. Jadi uluh di salat uluh dijadi mendapat rahmat Allah. Bila tidak salat berarti tidak mendapat rahmat Allah. Jadi di tidak salat ela bahar hendak tani surga. Oi bohen si dunia gini dapat rahmat Allah, kalau kowe dapat rahmat Allah si akhirat katanya. Lah jadi hakiki sampeyan memaham hadis itu. Jadi mudah-mudahan kita sabar akan hadir untuk adalah termasuk golongan hamba-hamba Allah umat Muhammad dengan senantiasa selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, membaca manaqib para aulia Allah, wali-wali Allah, anbiya Allah itu adalah sebuah upaya supaya ikhtiar dasar kita menasihati dan mengingatkan diri kita. Jadi kita membaca manaqib aulia Allah, wali-wali Allah. Kayak hari ini kita membaca manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ini adalah tazkirah, peringatan dasar kita mengingati diri kita, dasar kita menasihati diri kita. Nah, seumpama dalam hidup ini yang paling berharga, yang paling mahal, yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat itu adalah rahmat Allah. Maka belajarlah kita kepada anbiya Allah, wali-wali Allah. Yang beliau sudah mendapatkan rahmat Allah sehingga dalam kehidupan dunianya martabat beliau, makam beliau diangkat oleh Allah sebagai wali Allah. Wali PRT dikasih sebagai orang yang dikasih dan dicintai oleh Allah. Lalu belajarlah kita dengan amaliyah apa, dengan amalan apa, dengan apa aulia Allah itu sampai derajatnya, kedudukannya diangkat, dimuliakan oleh Allah. Harapan kita begitu kita melihat amaliyah para aulia Allah, seumpama hari ini kita melihat amaliyah Syekh Muhammad Al-Madani sehingga beliau menjadi wali kutub di negeri Madinatul Munawwarah. Sekadanya ini adalah nasihat kesan kita, lalu kita berupaya mengumpati melakukan amaliyah Syekh Muhammad Al-Madani biar